mengucapkan syukur kita kepada Tuhan karena atas tuntunan penyertaan Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita saat teduh di hadapan hadirat Tuhan. Bersama-sama kita saat teduh. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Keselamatanku
namun kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita semuanya. Kita dengarkan nas pembimbing pada Minggu 5 Desember 2021 terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Efesus 5 ayat 8 hingga 9 yang berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah nas pembimbing pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan yang mengiring langkah kaki kami Tuhan, sehingga kami boleh hadir di tempat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sadar Bapa di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu, banyak salah dan dosa yang kami lakukan. Kami tidak setia terhadap ajaran-Mu di dalam langkah kehidupan kami, di mana Engkau tempatkan untuk kami berkarya, baik kami sebagai mahasiswa ataupun di tengah-tengah pergaulan kami. Kami sadari itu semuanya Bapa. Untuk itu kami datang menghadap kehadirat-Mu, memohon pengampunan daripada Tuhan sendiri. Karena kami tahu Engkau menginginkan kami boleh menjadi anak-anak terang, sehingga di dalam kehidupan kami boleh berbuahkan kebaikan, kami boleh berbuahkan keadilan, bahkan lebih daripada itu Bapa. Di dalam setiap tingkah laku kami ada di dalam kebenaran yang Tuhan ingin kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan. Sertai kami semua Bapa di dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan itu yang telah mengampunikan kami, bawa doa kami. Amin. Untuk meresponi nas pembimbing dalam doa kerendahan hati,
kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Mazmur 25 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Mazmur 25 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kemudian petunjuk hidup baru hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga yang ke-11. Yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepadamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Untuk merespon berita anugerah
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi kebaikan di hadapan-Mu. Kami juga sudah mendengarkan kesaksian daripada anak-anak-Mu. Biarlah di dalam kehidupan mereka boleh terus menatap hari depan bersama-sama dengan Engkau, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami tahu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh memasuki minggu Advent kedua ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini boleh benar-benar merubah kehidupan kami dalam menantikan kehadiran Engkau, kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Urapi kami semua Bapa, urapi hamba yang hina ini yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati setiap tutur kata hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi juga jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Bapa, sehingga firman Tuhan yang boleh ditaburkan boleh memberkati mereka. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat dari dalam ruangan tempat ini, terlebih-lebih dari ruangan hati kami, sehingga kami benar-benar fokus dengan pertolongan Roh Kudus untuk kami mengerti Tuhan mau berbicara apa kepada kami di dalam kami melangkah memasuki minggu Advent kedua dan minggu-minggu Advent selanjutnya. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami bawa doa kami ini. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini, minggu ini kita sudah diizinkan untuk memasuki minggu Advent yang kedua ya. Saya minta maaf sekali lagi, saya harus melepaskan ini karena kacamata saya jadi berembun ya. Pembacaan firman Tuhan untuk memasuki minggu Advent kedua terambil dari Markus 1 ayat 2 hingga ayat 8, dan nanti kita sambung dengan Yesaya 40 ayat 3 dan yang sampai dengan ayat 5. Perikopnya berbicara tentang persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Markus 1 ayat 2 hingga ayat ke-8. Di sini berbicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Kita akan baca secara berbalasan. Saya akan masuk di dalam ayat kedua, kemudian yang seterusnya, dan ayat yang ke-8 kita akan baca secara bersama-sama. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang sejajar dia dan semua penduduk Israel, dan saat inilah utusannya mereka melewati sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah kota kemudian menghubung dan mengatakan sesuatu aku tidak layak. Bersama-sama. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kita akan persiapkan kemudian pembacaan yang kedua yang terambil dalam Mazmur Yesaya 40 ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Yesaya 40 ayat 3 hingga ayat yang ke-5.
Perikopnya tentang di atas ini berbicara keselamatan, ya, keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Ini ada sangkut pautnya, ya. Ayat yang ketiga, mari sama-sama kita baca. Ada suara yang berseru, bersiaplah kepada guru dalam Tuhan, luruskanlah kepada dalam raya kebenaran. Setiap rumah pasti ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus disediakan daratan dan tanah yang berlumpur menjadi dataran. Maka kalian Tuhan akan menyatakan dan seluruh manusia akan belajar bersama-sama dan sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita baca pada minggu Advent kedua ini tidak hanya kita baca stop sampai di situ, tetapi boleh menjadi renungan buat kita semuanya di dalam kita memasuki minggu Advent kedua, yang saya ambil judul di sini, topik adalah persiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita bersyukur kalau hari ini saudara dan saya, kita semua yang hadir di tempat ini boleh datang beribadah bersama-sama di minggu Advent kedua ini. Minggu Advent ini adalah masa di mana kita semua harus mempersiapkan hati, diri kita, saudara dan saya, untuk menyongsong peristiwa Natal, penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, serta pengharapan akan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, ya, bahwa tidak ada pertobatan tanpa kita melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Pertobatan tidak akan berhasil ketika kita hanya diam saja, kita tidak mau melihat apa yang firman Tuhan kita baca hari ini menjadi dasar di dalam langkah-langkah kita memasuki minggu-minggu Advent selanjutnya. Sosok Yohanes Pembaptis yang tampil dan menyuarakan pertobatan di padang gurun Yudea mau menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana kita seharusnya mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertobatan menjadi hal yang utama yang harus ditempuh saudara dan saya di dalam sebuah proses panjang di dalam perjalanan kehidupan kita. Khususnya perjalanan kita akan menyambut perayaan Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali mengarahkan diri kita pada Yesus Kristus merupakan kunci utama dari keberhasilan kita mempersiapkan diri kita bersama saudara dan saya dalam menyambut hari Tuhan pada tanggal 25 Desember 2021. Yesaya di sini juga kita lihat tampil hadir ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan. Pengalaman yang sangat dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pengalaman yang menyakitkan. Pasti kalian semua sudah lebih tahu. Setiap hari pelajaran tentang apa firman Tuhan, apa isi Alkitab, ya kan? Di situ mengatakan bahwa mereka mengalami satu sakit yang luar biasa. Maksud di sini sakit yang luar biasa adalah di dalam keberadaan mereka mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka harapkan. Tanah air mereka hancur, mereka ditindas oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka disadarkan bahwa mereka yang sudah tidak setia kepada Allah, ketidaksetiaan mereka membawa malapetaka yang besar. Tetapi jangan putus asa. Mereka menghadapi semua itu, masih ada tangan Tuhan yang menolong mereka. Ini yang Yesaya ingatkan di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita membaca juga di sini, ditegaskan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya bahwa Tuhan yang begitu setia menepati janji-janjinya, bahwa apa? Semua orang ketika dia berbalik dari hal-hal yang mendukakan hati Tuhan dan dia bertobat,
maka ada dunia baru yang akan disediakan oleh Allah bagi bangsa Israel. Tapi bukan saja hanya untuk bangsa Israel. Saat ini ayat ini berbicara dengan saudara dan saya, apa yang menjadi persiapan kita ketika kita mau menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus. Baik kita menyambut hari kelahiran Yesus yang tidak lagi sebagai bayi mungil, ya kan? Itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita selain merayakan hari Natal, kita juga mempersiapkan diri saudara dan saya untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana persiapan itu? Dibilang di sini ada apa? Ada pertobatan. Pertobatan dari sisi apa? Dalam kehidupan saudara tidak lagi kehidupan dalam dunia yang lama, yang morat-marit di dalam apa? Kehidupan yang kalau mungkin saya boleh bilang hari ini, kehidupan anak-anak muda mudah-mudahan tidak ada di sini, ya. Yang semua melihat dari kacamata apa? Bukan lagi melihat kacamata rohani, tetapi kacamata dunia, konsumerisme yang dilihat. Tidak lagi memperhatikan penting tidaknya datang beribadah kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan firman Tuhan di sini, Pak. Yohanes Pembaptis bilang dia akan meratakan apa? Jalan yang apa? Ayo coba baca, meratakan apa? Ini mahasiswa loh. Itu menandakan apa? Menandakan kehidupan saudara dan saya. Jalan yang tidak rata berbengkok-bengkok itu menandakan kehidupan saudara dan saya yang tidak setia kepada firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang kita lihat apa? Oh, orang buat apa kepada saya, nanti gue balas lagi. Kita tidak lagi apa? Tidak lagi setia kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Banyak kalau kita baca ayat sini itu Yohanes Pembaptis mengajak saudara dan saya harus bertobat. Bagaimana kita bertobat? Kita bisa bertobat ketika apa? Itu sudah 2 minggu yang lalu saya pernah katakan bahwa tidak ada pertobatan tanpa kerendahan hati. Kerendahan hati dan kesetiaan itulah yang Tuhan minta. Sehingga apa? Pertobatan itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Sehingga firman Tuhan yang hari ini mengatakan, kenapa? Waktu itu berbicara, Tuhan berbicara untuk apa? Persiapkan jalan bagi Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga di sini tadi kita bicara, dia yang akan datang nanti akan membaptis kamu bukan dengan air, tapi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah itu yang memberikan apa? Yang menuntun saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan apa-apa. Karena Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan saudara dan saya untuk melangkah hari lepas hari di dalam tuntunannya. Sehingga kita apa? Kita mengerti apa itu kebenaran, kita mengerti apa itu kesetiaan. Kesetiaan dalam apa? Dalam melakukan firman Tuhan. Ketika kerendahan hati tidak ada, kita tidak akan mengerti apa makna atau apa isi firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ego kita yang berbicara, kesombongan kita yang berbicara, atau mungkin saya sudah terlalu pandai di kampus ini sehingga saya tidak lagi mendengar apa kata dosen. Ya, hari ini kita diingatkan bertobatlah. Kalau kita baca apa yang sudah diminta dengan pertobatan, semua di dalam hal kelakuan, tingkah laku, semua harus berubah. Tidak lagi melihat kehidupan masa lalu kita. Mungkin karena kita lihat ini kan apa? Ketidaksetiaan bangsa Israel di dalam kehidupan mereka. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan kepada mereka bahwa masih ada Tuhan. Ketika kamu tidak setia, Tuhan juga masih tetap setia. Hari ini juga ketika kita tidak setia, apakah Tuhan tidak setia? Tuhan masih setia. Kita masih ada di tempat itu karena apa? Kesetiaan dan anugerah kasih sayang Tuhan Yesus terhadap saudara dan saya. Hari ini kita mempersiapkan diri kita menyambut, memasuki masa Advent. Masa Advent yang kedua, 1 minggu kita akan jalani. Persiapkan, bersiap apa? Di dalam kehidupan saudara dan saya. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau yang lalu kita mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati keluarga kita, mendukakan hati dosen-dosen, mendukakan orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita.
buang semua, minta maaf, minta ampun, supaya minta Roh Kudus. Tadi dibilang, aku membaptis engkau di dalam roh kebenaran. Sehingga apa? Langkah hidup saudara dan saya hari-hari lepas hari itu akan menuntun kita. Di dalam kehidupan kita tidak lagi mencari kenikmatan dan kesenangan duniawi, tetapi kita mencari kehidupan di dalam Kristus, hidup yang penuh dengan kuasa kebenaran di dalam langkah hidup kita. Kita tidak mampu kalau kita tidak minta Roh Kudus yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Advent ini mengingatkan kita semua, saudara dan saya, untuk mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang akan datang. Itulah pertobatan yang kita perlu lakukan. Kita tidak perlu takut untuk mengatakan, datanglah Yesus, nyatakan kuasamu di dalam kehidupan aku, di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Bukan yang dibilang, datanglah pacarku. Ya, sehingga ketika datanglah pacarku, lupa kita bahwa kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh ketika ada di dalam kerendahan hati, ketika ada di dalam kesetiaan, bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang sudah ditebus dan tidak lagi hidup suka-suka kita, tetapi hidup sesuai yang Tuhan mau, sehingga di dalam pertobatan itu kita menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, Dia bilang kan, firman Tuhan berkata Dia datang tiba-tiba. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau tidak melakukan pertobatan, tidak ada di dalam kerendahan hati, mana kita mau didapatkan sempurna dan tidak bercacat celah. Itu yang Tuhan mau. Ketika aku datang, aku mendapatkan engkau semua tidak bercacat, tidak bercelah dalam segala apapun. Sehingga kita boleh melihat ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Saat ini Yohanes Pembaptis masih terus berseru di padang gurun kehidupan kita masing-masing, kehidupan saudara, kehidupan saya sendiri. Jalan hidup kita terus ditata agar kita kembali kepada apa? Kepada pengingatan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah dan tubuh Kristus yang sudah tersalib di atas kayu salib. Sehingga secara otomatis sebagai orang beriman, kita lihat tadi firman Tuhan di situ dikatakan harus meluruskan jalan kita, meratakan, menimbun jalan hati kita, hidup kita yang bengkok, yang berlekuk-lekuk. Maksudnya berlekuk-lekuk bukan bohong, tidak sesuai ya. Banyak tuh. Hari ini bilang sama Pak dosen, saya sudah belajar, ya kan, besok ujian masih lihat-lihat buku di bawah sana. Itu salah satunya saya bicara dengan mahasiswa di sini ya. Karena itu memang itu semua. Bengkok-bengkoknya seperti apa? Kalian yang lebih tahu bengkok-bengkoknya seperti apa. Kemarin ada yang bengkok-bengkok, tapi sekarang sudah tidak. Itu internet bisa putus. Itu bengkok-bengkok itu namanya, ya kan? Ya, tapi sekarang udah tidak lagi. Kita diingatkan hari ini. Makanya dia bilang, Yohanes Pembaptis masih terus berseru di padang gurun, kita masing-masing. Ingat itu, ya. Jadi hari ini, ketika kita diingatkan di masa Advent kedua, mari kita lakukan pertobatan, kita hidup di dalam kerendahan hati, kita hidup di dalam kesetiaan kita mengikuti firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mau berbicara dengan kita, kita tidak pasang tembok, ya kan? Kita tidak pasang tembok. Kalau kita pasang tembok di sini, waduh, nggak lewat tuh, nggak masuk itu firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Tetapi ketika kita membuka hati kita di dalam kerendahan hati, dan kita ingat, kita sudah ditebus dengan darah dan tubuh Kristus. Berarti saudara dan saya bukan hidup ini milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Kalau milik Kristus, kita harus mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan.
inilah saat yang tepat di masa Advent ini. Kita boleh melihat rahmat Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan diri kita masing-masing di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan kembali kita boleh merenung di dalam kehidupan kita, mempertanyakan kepada diri kita masing-masing di dalam kita menampaki jalan kehidupan yang telah kita lalui dan yang akan kita lalui. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita jalani? Hari ini saatnya kita mau bertobat untuk kita masuk dan kita berdoa memohon Roh Kudus Tuhan, Roh yang menjadi roh kebenaran itu, untuk kita memasuki satu kehidupan yang baru. Karena kita percaya di dalam kehidupan yang baru itu ada damai sejahtera, ada kebenaran yang harus kita jalani, yang harus kita lalui. Marilah kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan sungguh-sungguh masuk di dalam pertobatan. Hidup kita ada di dalam kerendahan hati, dan maukah kita menjalani ini di dalam kesetiaan kita untuk mengikuti Sang Bapa, Sang Raja, Sang Juru Selamat kita. Biarlah di minggu Advent kedua ini dan minggu-minggu selanjutnya kita boleh menjadikan hidup kita, hati kita masing-masing menjadi palungan-palungan Kristus yang boleh memancarkan terang, yang boleh memancarkan kasih bagi semua umat, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengimani apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya ketika kami mulai melewati memasuki masa-masa Advent selanjutnya. Kami ada di dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh bertobat untuk kami kembali ke jalan Tuhan, yaitu jalan keselamatan, jalan menuju hidup dunia baru, jalan menuju kedamaian, jalan untuk kami boleh memperoleh berkat, dan semua itu adalah jalan kebenaran. Biarlah ketika harinya tiba, kami kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau ingatkan kami di dalam kehidupan kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami memohon tuntunan kuasa daripada Roh Kudus-Mu untuk menuntun, menopang, bahkan mengarahkan hidup kami, sehingga hidup pertobatan kami tidak sia-sia, Bapa. Dan pada akhirnya di dalam kehidupan kami mempunyai roh kerendahan hati dan kesetiaan terhadap Engkau, karena kami mengerti kami harus melekat pada pokok anggur yang benar, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menyatakan pertobatan kami itu dengan buah-buah yang bukan hanya berbuah biasa Tuhan, tetapi kami berbuah lebat dan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami dan menuntun kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So
lepaskan pujian ini, kekuatan ini hidupku terdapat dalam Yesus. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan kami semua untuk kami boleh menjalani semua yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam kami mempersiapkan hati kami menjalani masa Advent kedua dan masa Advent selanjutnya. Pada pagi hari ini kami percaya di dalam kehidupan kami sudah mendengarkan itu, dan secara otomatis ketika kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk masuk ke dalam ruang hati kami, menuntun bahkan mengarahkan kami, maka apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan di sepanjang kehidupan kami seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau membawa di dalam doa syafaat kami berdoa khususnya untuk pengurus sinode GKSI yang sudah terpilih di bawah pimpinan Bapak Pendeta Iwan Tangkang. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menuntun, memberikan hikmat kepada ketua sinode yang baru, sehingga pada akhirnya ia boleh memilih jajarannya yang akan bertugas di dalam BPS. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ini kami menyerahkan seluruh keberadaan daripada anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam kepengurusan sinode ini Bapa. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, serta tuntunan daripada Tuhan Yesus sendiri di dalam mereka menapaki tugas mereka sebagai sinode GKSI yang sudah terpilih. Mereka boleh melakukan segala tugas pekerjaan mereka dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan biarlah GKSI kami di bawah pimpinan Bapak Pendeta Iwan Tangga boleh berjalan dengan penuh sukacita dan semua ada dalam tatanan gerejawi, dan juga boleh menjadi pengayom bagi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di dalam menjalani tugas pekerjaan mereka. Kami berdoa juga khususnya untuk seluruh BPW daripada Gereja Kristen Setia Indonesia
terlebih-lebih di dalam mereka mempersiapkan pelayanan akhir tahun di dalam perayaan Natal ataupun malam tahun baru. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih kami mau serahkan semua sahabat-sahabat sepelayanan kami Bapa. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan terus ada menyertai kami, memberikan kami arahan, bahkan menuntun kami untuk kami tetap setia melayani gereja-Mu, melayani jemaat-Mu, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kalau ada di antara kami yang memerlukan dukungan doa ataupun masalah yang mereka alami, kami bawa ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kami semua Bapak. Engkau yang akan menolong, bahkan Engkau akan yang melengkapi seluruh keperluan pelayanan kami di dalam kami melayani di akhir tahun ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta, sebagai ketuanya Bapak Frans Ansanai. Biarlah selalu ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan terus melimpah bagi Pak Frans dan keluarganya, sehingga melalui kehidupan mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami berdoa khususnya untuk Stija ini Bapak, selalu ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami tahu banyak dana keperluan yang diperlukan untuk mahasiswa ini Bapak, tetapi kami tidak pernah khawatir akan hari esok. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kami, kami tidak perlu khawatir untuk hari esok kami, karena ada tangan Tuhan yang selalu menuntun, membimbing, mengarahkan, bahkan mencukupkan segala keperluan daripada mahasiswa-mahasiswa setia di tempat ini Bapak. Dan kami imani itu Bapak. Biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah aktivitas daripada Stija ini. Berkati juga seluruh dosen yang ikut ambil bagian di dalam aktivitas kemahasiswaan di tempat ini. Tuhan, Engkau cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, sehingga mereka mampu dengan sungguh-sungguh menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi dosen-dosen yang takut akan Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa buat mahasiswa-mahasiswa seluruh yang hadir baik di sini ataupun di kampung Makassar sana. Engkau yang tahu keperluan daripada mahasiswa-mahasiswa ini Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan segalanya. Ketika mereka ada di dalam masalah, Engkau akan memberikan jalan keluar. Ketika ada di dalam kesehatan yang tidak memadai, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, yang boleh menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka mampu untuk mengikuti kuliah dengan baik dan benar, karena ada Tuhan yang menopang dan menjaga mereka semua. Bapak, kami juga berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kami, terutama dalam pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Kiai Maruf Amin dan para menterinya. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ini kami mau berdoa buat mereka. Biarlah di dalam kepemimpinan mereka, negara ini Bapak boleh berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh berada di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Segala rencana-rencana yang mereka telah susun, Tuhan berkati, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap rencana mereka, sehingga apapun yang mereka putuskan, kami percaya semua atas seizin Tuhan sendiri. Persiapkan aktivitas mereka ataupun kegiatan mereka, khususnya dalam melengkapi vaksin COVID-19. Kalau masih ada beberapa daerah yang belum dirangkul secara benar, Tuhan tuntun, Tuhan topang mereka, sehingga pada akhirnya semua bangsa kami boleh tervaksinasi dengan baik dan benar. Dan kami percaya negara kami ini Bapak boleh hidup di dalam kesehatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami percaya doa yang sempurna ini Bapak, Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Untuk sama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Katakanlah hari ini makanan kami yang secukupnya,
dalam segala aktivitasnya, baik di gereja ini ataupun di dalam aktivitas mereka Bapak sebagai pengurus istija ini. Biarlah tanggung jawab yang besar ini boleh dilakukan, boleh dijalankan dengan takut akan Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan sendiri boleh menyertai Bapak Tio beserta keluarga. Biarlah Pak Tio di dalam kehidupannya boleh menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Begitu pula kami berdoa untuk Ibu Pendeta Helen yang dengan setia terus ada di dalam aktivitas gereja GKSI Immanuel Bukit Ganda Cibubur. Kekuatan penyertaan yang daripada Tuhan sendiri boleh hadir di dalam setiap langkah hidup daripada Ibu Pendeta Helen ini Bapak. Berkati keluarganya, cukupkan apa yang menjadi keperluannya, dan kami percaya Engkau telah memberikan satu tugas dan tanggung jawab baginya, sehingga bersama-sama dengan Roh Kudus yang menuntun, menjaga dan memberi kekuatan bahkan menopang di dalam seluruh aktivitasnya boleh berjalan dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Kami boleh juga berdoa untuk anak-anak kami, Ito, Dina, Nora, yang berada di asrama membimbing dan menjaga mahasiswa, bahkan mungkin ikut ambil bagian di dalam aktivitas tija ini Bapak. Kami serahkan keberadaan anak-anak kami ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka sudah meluangkan waktu mereka dengan sungguh-sungguh di dalam dunia pelayanan mereka. Berkati dan beri kekuatan kepada mereka. Apa yang menjadi keperluan mereka, Tuhan cukupkan. Ketika mereka ada masalah, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Dan pada akhirnya kami boleh bersama-sama untuk bergandengan tangan membimbing, bahkan menuntun, bahkan membiarkan apapun acara-acara, apapun pokok-pokok doa dan kebaktian yang akan dilakukan oleh gereja di tempat ini. Tangan Tuhan selalu ada dan membimbing kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini di Minggu Advent kedua. Biarlah kami percaya, kami boleh mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kami sekalian damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.